Oke, hari ini kita berlima, ya. Kita akan tempur sama-sama. Kita akan belajar sesuatu yang dibilang baru sih enggak juga ya, pelayanan malaikat. Ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama Tuhan sebentar ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu hambamu tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik semesta alam, Engkau mengetahui segala sesuatu. Biarlah Tuhan, Engkau memakai hambamu ini sebagai alat. Hanya alat Tuhan. Bukan kesombongan diri, tapi kemuliaan Tuhanlah yang akan hamba berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba semaksimum mungkin untuk bisa memberitakan firman dengan benar. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Oke. Pelayanan malaikat. Ini pelayanan manusia aja belum selesai-selesai. Kita mau ngomongin pelayanan malaikat. Dahsyat nggak tuh? Jadi, apa namanya? Penemuan. Kenapa? Penemuan. Iya. Jadi, saya sampai tanya sama Ibu Pendeta kemarin, Bu, ini mau ngomongin apa Ibu ya? Supaya nggak salah nih. Apa yang di Ibrani sama yang di Mazmur. Ibrani itu disebutkan, kalau kita lihat ya, langsung aja, ini nggak panjang kok, pendek. Ya, nggak panjang, pendek sekali ya. Ya. Ada ini tentang Paulus menerima penglihatan dan pernyataan bagaimana dia diangkat ke tingkat ketiga ya. Nanti kalau mau dilanjutkan silakan. Tapi sekarang kita ngomong dulu. Ibu masih ingat Bu? Ada Ibrani berapa Bu? Ayat itu? Ibrani 1 deh ya. Paling bawah. Dikatakan begini. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata? Artinya Tuhan semesta alam ini pernah nggak dia ngomong dengan malaikat-malaikat, ya, dengan pembantu-pembantunya, ya, malaikat itu pembantu. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya dia bicara kepada Kristus. Ya, Ibrani ini menyatakan bagaimana Tuhan sendiri ya meninggikan Kristus. Nggak pernah dia bilang sama malaikat, ayo kamu duduk sebelah kanan saya. Nggak ada. Ya. Lalu ada, ini menyimpang sedikit, jadi keingat saya. Nanti ada orang pertanyaan begini, pernah nggak mendengar pertanyaan seperti ini? Kok Yesus katanya kan Tuhan? Katanya Tuhan. Kok Yesus berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa sendiri sama dirinya sendiri? Pernah nggak gitu? Kok Tuhan berdoa? Hah? Gitu. Betul? Pernah nggak dengar kayak begitu? Pernah. Pernah ya? Sering. Sering ya? Dari orang. Ya, ingat, jawabannya ada di sini. Ibrani 1. Jadi saya ingat. Ayat di atas. Ya, kita lihat. Tetapi tentang anak, tentang Kristus. Ini bagaimana ia berkata, ia ini Tuhan, Bapa. Jadi tentang anak, Bapa berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Ini jawabannya. Bapak sendiri meninggikan Kristus, bahwa dia adalah Allah. Dia bilang, ini dia ngomong sama anak, engkaulah Allah. Nih. Tahta-Mu ya Allah, tetap selama-lamanya. Ini loh. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutumu. Ini bukan hanya Yesus aja yang
berdoa kepada Bapa atau meninggikan, tapi Bapa sendiri meninggikan dia juga dan menyebut Yesus sebagai Allah. Setuju ya? Betul ya? Tapi di Indonesia, ini kan saya bilang menyimpang sedikit. Tapi di Indonesia saya emang nggak takut. Direkam ini, rekam kasih lihat aja satu dunia. Ada pendeta yang Ibrani 1 disobek sama dia. Disobek. Ibrani 1 ini disobek ayat Alkitabnya sama dia. Sama buku Yohanes 3 disobek sama dia. Jadi kalau ditanya, nggak ada ayatnya. Kenapa? Alkitabnya disobek sama dia. Yohanes 3 sama Ibrani 1 disobek. Kenapa? Karena Yesus bukan juru selamat, kata dia. Kalau Yesus bukan juru selamat, katanya cuma Allah yang menjadi juru selamat, sedangkan Allah sendiri mengatakan kamu adalah Allah. Allah, Bapa mengatakan Yesus kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan, tapi Bapak ini, pendeta ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tahu siapa yang saya ngomongin? Tahu ya? Tahu. Terkenal ya? Nah, Oh. nah itu dia. Kalau kita udah baca dua ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya Jadi, sih. Cuma hah? katanya apa? Ya, bukan begitu katanya maksudnya, Pak. Ada itu yang di video terbaru, cuma ya enggak tahu Nggak bagaimana. masalah, dia mau pakai maksud apapun, kalau Yesus mengatakan Yesus bukan juru selamat, Salah. salah. Karena sudah menjadi viral, dia juga malu dan mencoba membenarkan diri. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya apa, Pak? Oh, maksudnya begini, kan Yesus kan ini gini, ya, kan dia dia itu kan manusia gini-gini, tapi yang menjadi juru selamat aslinya adalah Bapak kita. Lah, Bapak bilang dia Tuhan kok. Dan pada saat dikatakan dalam Yohanes 3:16, kalau kamu percaya kepada anakku, yang kusebut Allah juga, di dalam Ibrani, kamu mendapat keselamatan dengan otoritas apa? Kamu manusia debu. Berkata, Yesus bukan juru selamat. Oh, semakin keras yang begini-gini. Dengan otoritas siapa kamu berani ngomong? You adalah debu dan tanah. Ciptaan yang berani-beranian mengatakan Yesus yang adalah Tuhan, yang penciptamu mengatakan dia bukan juru selamat. Dengan otoritas siapa kamu berani ngomong begitu? Kalau udah begini, saya bukan mewakili Tuhan, mewakili diri sendiri. Kesel dengan orangnya begini. S3. S3. Untung dia sampai S3, nggak STLR. Dengan otoritas siapa? Saya bertanya, kamu berani mengatakan itu? Kamu debu, kamu tanah, nggak ada artinya. Nothing. Berani-beranian mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kalau you agamanya lain, di luar agama Kristen, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Kristus, saya masih bilang, wah, Bapak ini mau selamatkan buru-buru. Bapak ini harus saya datengin. Pak, Bapak kan bilang begini, agamanya lain misalnya. Mari kita berdiskusi. Mari kita saling tanya jawab mengenai pernyataan Bapak dan keyakinan Bapak. Saya berani ngomong begitu. Tapi ini orang punya gereja, orang ini punya mimbar, orang ini punya jemaat. Dengan otoritas siapa you berani ngomong Yesus bukan juru selamat? Sedangkan seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai akhir, bicara mengenai terang. Nggak percaya? Kita Amin. buktikan. Ini Amin. melenceng dikit. Ya. Lihat, nggak percaya? Dari Kejadian, saya sebutin. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini udah jelas. Betul? Nah,
Ya, jadilah terang. Ini dari mulanya udah ngomong terang. Terang yang menerangi dunia yang gelap. Ya, saudara, ada text message. Dari Kejadian. Walaupun sifatnya analogi, tapi Tuhan sudah mengatakan ada terang yang akan menerangi dunia yang gelap. Kenapa kita bisa bilang dunia yang gelap? Karena pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Artinya bumi ini gelap. Lalu Tuhan menciptakan satu substance namanya terang. Bahwa Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Bukannya mengatakan, oh terang itu menerangi Tuhan, tapi dipisahkannya lah. Kita mesti mengerti, dipisahkannya lah terang dari gelap. Oleh karena itu firman Tuhan dan yang lain mengatakan, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Lalu sambungannya kemana? Yohanes Ya. 14 ayat 6. Nih, Allah adalah terang. Di Iya. dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Lalu dengan alasan 1001 macam alasan bahwa Bapaklah yang menjadi penyelamat, bukan Yesus katanya. Tapi Bapak sekarang. Maksudnya begitu, Pak, begini begono. Oke. Lalu saya tanya, Allah adalah terang. Dia menciptakan terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Dikatakan Allah adalah terang. Lalu orang yang sama ngomong. Nih, buku yang sama. Lihat, apa katanya? Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, ini ngaku. Akulah terang dunia. Allah adalah terang. Yesus bilang, akulah terang. Lalu aku menciptakan terang. Kalau Yesus mengatakan akulah terang, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Yang Bapak you, manusia debu. Berani-berani bilang dia bukan juru selamat. Di mana make sense? Mau bikin pernyataan baru, maksudnya bukan begini, maksudnya bukan begitu, apa aja terserah you mau ngomong apa aja deh untuk membenarkan diri. Satu-satunya statement yang you have to do, yang kamu harus lakukan, buka conference, pakai YouTube sedunia, paling dikit se-Indonesia dengar. Maafkan saya manusia debu, saya hilaf, saya orang paling tolol di seluruh entire universe mengatakan Yesus bukan juru selamat. Saya seorang pendeta yang bodoh. Saya seorang pendeta yang cuman punya otak sampai di duit, nggak sampai di mana-mana. Ngomong itu. Nomor 1 saya langsung berdiri. Wah, angkat tangan, tepuk tangan. Pernyataan penyesalan, pernyataan maaf. Minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa mengampunin, udah kamsya lu, katanya. Itu namanya blasphemy. Itu namanya apa? Blasphemy? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Ada obatnya? Nggak ada. Panoan aja ada obatnya, panoan. Kudisan aja ada obatnya. Ini you nggak ada obatnya. Minta maaf juga nggak. Sombong. Masih berani bilang itu bukan maksud saya. Sombong. Sombong rohani. Beneran. Salah ngaku salah udah beres. Beres. Beresin sama Tuhan. Turun pangkat. Mulai hari ini, saya mau mengasingkan diri
sekarang saya mau memberikan jabatan gembala ini kepada siapa saja yang punya kesempatan untuk bisa mengembalakan gereja ini. Saya mau turun. Kenapa? Ya mana mau, Pak. Maka saya bilang, saya tepuk tangan kalau sampai dia bisa begitu. Itu baru namanya penyesalan, itu namanya Tuhan akan melihat orang kayak begini. Saya berikan, sekarang saya menjadi jemaat biasa, saya harus belajar lagi. Kamu yang tinggi, ingat Yohanes mengatakan, dia harus ditinggikan. Rendahkan. Oh, Kita tinggikan. yang direndahkan. Setuju ya? Ya bukan sebaliknya ya. Ya, Aduh, ngeri ya, Pak. kalau dia berani ngomong begitu, itulah kekristenan sejati. Paulus, apa yang dilakukan Paulus? Pada saat orang-orang yang Yunani datang menyerbu dia. Yel-yel, wah ini orang benar-benar dari Tuhan, wah disembah. Apa yang dia lakukan? Dia turun panggung, dia sobek bajunya, pret, wah ini orang. Dia bilang, sama kayak kalian, sama saya manusia. Jangan sembah saya, jangan. Dia sobek bajunya di depan orang. Artinya apa? Ada yang berani pendeta nyobek baju di depan orang? Malu, gendut kemana-mana, perutnya pusarnya kemana-mana. Habis makan ayam Kentucky Fried Chicken banyak. Makan pecel sebanyak-banyaknya sampai gendut perutnya. Malu. Kalau Aduh, Paulus pengen ternyata bikin. keker badannya, six pack. Kenapa? Orang nggak pernah makan, pernah kelaparan, gimana bisa gendut? Kelaparan dia. Dirampok sampai telanjang. Buka tuh 2 Korintus. Nggak percaya. 2 Korintus 11. 1 Korintus 11 atau 2 Korintus 11 tadi. Percaya. Malu. Sobek depan YouTube rame-rame. Nih saya sudah mengatakan Yesus bukan dia. Pret ya buka. Gendut perutnya. Gak apa-apa. Cacingan. Gak masalah. Gitu loh. Tapi penyesalan harus ada. Iya, Udah betul. bikin statement. Itu statement bukan salah lagi. Statementnya itu blasphemy. Menghujat. Untung kita semua orang Kristen. Kalau ngajak kayak Ahok masuk penjara ntar. Oke, kita lanjut. Pelayanan malaikat. Ya. Iya. Ibrani 1 tadi. Ibrani 1. Jadi keinget tuh kalau ngomong Ibrani 1. Beneran. Penulis Ibrani siapa, Pak? Kenapa? Penulis Ibrani itu siapa sebenarnya? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada 2 kemungkinan. Tapi secara penulisan, juga pemikiran, ada kemungkinan Ibrani itu yang menulis adalah Paulus sendiri. Ya, Dari gaya sepertinya saya bahasa. setuju. Ya. Dari gaya bahasanya segala macam dia yang tulis ya. Tapi memang tidak tertulis seperti yang dia biasa tulis ya, yang biasa dia tulis itu bahwa Ibrani ini biasa kalau dia tulis dari Paulus. Tapi di Ibrani tidak sekali mengatakan itu. Tapi gaya bahasanya Iya, benar. itu kadang-kadang masuk ke dalam gaya bahasanya dia. Jadi para scholars atau para biblical scholars itu istilahnya gini, kalau mau dibilang penulis lain silakan, atau mau dibilang penulisnya adalah Paulus juga silakan. Karena apa? Nggak penting siapa yang tulis, tapi yang penting adalah isinya. Ya. Apakah isinya itu bertentangan dengan tulisan yang lain? Karena apa? Saya sudah katakan, Alkitab itu seperti network. Kalau dalam komputer itu network. Network, servernya satu. Tapi dia punya jaringan banyak kemana-mana. Jadi kalau satu jaringannya putus ke server, yang lainnya berantakan. Kenapa? Yang lainnya harus berkomunikasi. Jadi berkomunikasi kemana? Ke server. Komunikasinya ke saya dulu. Dari saya baru sebar ke tempat lain. Jaringan saya ke sini. Jadi mereka tuh ada komunikasi. Di antara komputer itu ada komunikasinya. Satu putus, udah berantakan semuanya. Itulah firman Tuhan. Jadi kalau Ibrani itu ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dia akan putus talinya. Karena nggak nyambung. Tapi Tuhan begitu luar biasa, maka Yakobus mengatakan bahwa apa yang ditulis di dalam firman Tuhan diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Jadi semuanya nyambung.
Termasuk buku Ibrani yang kita tidak tahu siapa penulisnya, tapi menurut saya adalah Paulus, ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Begini Hendrik. enggak? Allah pernah berkata kepada malaikat, duduk sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kaki. Bukankah malaikat adalah roh? Tuh disebut malaikat adalah roh yang melayani. Malaikat adalah roh. Ini saya percaya. Mereka adalah roh-roh yang melayani. Yang diutus untuk melayani mereka ini itu kita yang harus memperoleh keselamatan. Ya. Setuju? Sebenarnya kalau mau disebut mau bertanya tentang pelayanan roh, pelayanan malaikat, kita mesti tahu apa sih Tuhan menciptakan malaikat itu? Oke. Waktu itu saya mau bertanya sama saya, Tuhan itu menciptakan malaikat bagaimana caranya? Atau dari apa? Kalau Pak Anfal yang nanya ya. Iya. Ada yang tahu di sini bagaimana malaikat diciptakan? Ada yang tahu gimana? Atau ada yang tahu nggak gimana malaikat diciptakan? Ya, Dari sinar katanya. Ada yang dari sinar, ada yang dari api. Nah, saudara kita seberang Iya. mengatakan apa namanya malaikat itu dibuat dari api katanya, namanya jin. Tapi ada orang Kristen Pak bilang pendeta itu Pak. Itu beliau Dibuat sekarang dari- ini juga S3. Katanya malaikat dibuat dari sinar katanya. Dari sinar. Setuju dulu Pak. Makanya saya bilang kalau udah banyak isinya. Oh setuju Pak. Iya, tolong Pak di mana kasih tahu ayatnya. Sinar apa cahaya? Kira-kira begitu loh Pak. Ya apa bedanya sinar sama cahaya? Sama. Iya. Cuman pertanyaannya di mana kasih tahu saya. Kasih tahu saya Ayatnya di gitu. mana. Nah, Manusia dibuat dari debu. Ada ayatnya. Di mana? Kejadian 2 ayat 7. Ada tulisannya Kejadian 2 dari ayat 7. Bagaimana iblis diciptakan? Wow, kamu diciptakan gambar kesempurnaan. Maha indah. Ya. Engkau berjalan pada saat penciptaanmu. Ada di mana tuh ayatnya? Yeskiel berapa? udah sana. 28. Kalau nggak salah, ya 28. Pintar. Lengkap tuh. Tapi bagaimana caranya Tuhan menciptakan malaikat? Iya, ayatnya di mana? Nah, kalau bilang dari cahaya, dari sinar, terserah di mana ayatnya. Kalau ada, buat saya, buat kita semua, wow. Ini dia nih. Catat. Ingetin, kalau ditanya orang besok-besok, malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Itu ada di mana? Ada di buku Anfal. Buku Anfal ayat 1. Buku Anfal 1 ayat 15. Itu ada di situ, cari misalnya. Gitu. Bisa juga begitu. Ada nggak penciptaan? Ada nggak penciptaan malaikat? Ada. biasanya- Kalau kita udah tahu mak ada. Ketemu orang yang nggak tahu apa-apa sembarangan ngomong. Yang ngomong pendeta, dahsyat. Ketemunya orang model Ibu Linda yang nggak pernah sekolah. Ibu Linda nggak pernah sekolah misionaris. Misionaris nggak pernah sekolah teologi. Nggak pernah sekolah seminari. Ibu Linda belajar sama saya. Dia tahu bahwa malaikat diciptakan bagaimana caranya. Ketemu pendeta dari cahaya. Diketawain sama Ibu Linda yang nggak sekolah. Betul Ibu Linda? Catat. Iya, Pak. Tawain sama Ibu Linda. Belajar dulu deh yang banyak. Jangan bilang belajar sama Pak Hendrik. Jangan belajar lagi yang banyak. Maksudnya belajar aja. Catat nih, Kolose 1. Kolose 1. Ya. Ayat Berapa kita lihat. Ayat 16. Catat nih ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan tidak ada satupun yang tercipta, ayat 2 atau 3. Tercipta, kita buka deh. Kita bandingkan.
Kenapa saya mengatakan bahwa Alkitab itu adalah jaringan yang tidak bisa diputus. Karena apa? Nyambung kemana-mana. Jadi mau ngomongin Kolose, siapa yang menulis Kolose? Paulus. Paulus. Tadi kita tahu ditulis itu dari Paulus tuh ya, Kolose. Kita buka Yohanes 1. Yohanes sama Paulus orangnya sama? Beda. Beda, manusianya beda, kepintarannya juga beda, ya, latar belakangnya berbeda. Satu orang Farisi, satu nelayan, ya. Yang satu sekolah tinggi, satu sekolah lulus SD juga enggak. Tapi ngomong bisa sama. Itulah network. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus, pencipta segala sesuatu. Lalu Paulus bilang, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Sama. Bahasa Jawanya podowai ya. Podowai. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi Tuhan menciptakan yang ada di sorga, juga yang ada di bumi. Kita tahu yang di bumi segala sesuatu. Kejadian 1 sampai kejadian 1 sampai habis. Itu penciptaan yang ada di bumi. Kita tahu. Loh, kok ada ciptaan yang di sorga? Apa isinya sorga? Ya kan? Yang kelihatan, yaitu yang ada di bumi yang kelihatan, sama yang nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan? Roh. Siapa bisa melihat roh? Nggak bisa. Pernah dengar apa namanya dongeng-dongeng nenek moyang? Dulu masih Banyak. kecil. Nih, dongeng-dongeng nenek moyang nih ya, saya kasih tahu. Dari kecil saya dengernya apa? Lu mau lihat setan nggak? Gimana caranya? Gimana? Ada yang inget nggak? Gimana? Masih kecil tuh. Kalau mau lihat setan gimana caranya? Ya, ke kuburan. Bukan. Alisnya dicukur katanya. Wih, Cukur alis. Lu bisa lihat setan. astaga, botak dong alisnya. Ada yang pernah dengar gitu? Cukur alis bisa lihat setan? Bener juga Pernah. ternyata. Ternyata betul. Setelah kita cukur alisnya, kita ngaca muka kita kayak setan. Alis nggak ada. Kena tipu. Masih kecil saya bilang begitu. Lu kalau mau lihat setan, maka sampai sekarang saya takut di alis diapa-apain. Apalagi lihat ibu-ibu, alisnya, wih dibentuk sini, wih dibotakin dulu alisnya, baru dibentuk. Waduh, bentar lagi lihat setan. Aduh, bentar lagi lihat setan. Itu dongeng, Aduh, dongeng nenek-nenek. Ada nggak ceritanya dongeng nenek-nenek? Apa namanya? banyak. Apa? Banyak. Dongeng nenek moyang. Kenapa? Dongeng nenek moyang. Dongeng nenek moyang ada di mana tuh? Waduh, banyak, Pak. Dari apa? Timun Mas. Nah, Apa nih, lagi? dengar. Lihat ya, lihat dulu. Yang tidak kelihatan berarti malaikat, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pertanyaan. Jadi malaikat itu ciptaan gimana? Gampang. Dan lihat. Bagaimana penciptaan terjadi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah menciptakan sorga dan bumi. Bumi belum berbentuk, bla bla bla. Berfirmanlah. Berfirmanlah Allah. Ya. Ini masih kosong ini. Berfirmanlah Allah. Artinya apa? Tuhan menciptakan malaikat dengan firman-Nya. Jadilah malaikat. Jadi satu-satunya makhluk yang dibuat Tuhan dengan bukan perantaraan, tapi dengan tangannya Dia, kita. Setuju? Marilah kita
membuat ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, yang terjadi ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu. Artinya satu-satunya yang dibentuk Tuhan dari debu, tanah diambil, dibentuk jadi manusia. Kita. Sedangkan yang lain, dia berfirman, jadi. Termasuk malaikat. Kolose 1:16. Jelas. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan yang ada di sorga. Diciptakan melalui firman-Nya. Dan segala ciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, dikatakan apa? Diciptakan oleh Dia. Dan untuk Dia. Kalau Bapak Pendeta itu bilang, diciptakan dari Dia untuk saya. Karena Dia bukan juru selamat. Saya yang menikmati semua. Segala satu saya. Ini domba saya. Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Aku punya. Bukan you punya. Di mana ada kalimat, orang bisa lihat setan. Catat. Maksudnya dengan alis dicopotin, alis apa namanya, dicukur, bisa lihat setan. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, udah jangan mikirin yang aneh-aneh. Lihat, latihlah dirimu beribadah. Ya, latih ibadah. Kita harus melatih beribadah. Jauhi tahyul nenek moyang. Oke? Jadi tujuannya adalah malaikat melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang harus kita tahu dulu nomor 1. Malaikat itu diciptakan Tuhan untuk membantu dia dan membantu manusia. Malaikat itu adalah apa yang bilangnya? Karyawannya Tuhan. Ya. Ya, lihat. Bagaimana Tuhan menyuruh malaikat. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah kerub atau malaikat dengan pedang bernyala-nyala. Ngapain tujuannya? Karena disuruh Tuhan untuk Tuhan memberikan judgment, Tuhan memberikan hukuman kepada manusia supaya manusia tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden. Ditaruhnya lah beberapa kerub, beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala supaya dia menjaga pohon. Nah, itu sebagai karyawan dia menjaga pohon. Ya. Juga bukan hanya dia menjaga atau menjalankan perintahnya Tuhan, dia juga menjalankan perintah Tuhan untuk menghukum manusia. Ada di mana ayatnya? Oh, Menghukum manusia. Tuhan menghukum manusia itu pakai malaikat, nggak perlu dia. Malaikat dikasih. begitu. Kenapa? Nah, jadi itu bentuknya malaikat saat menghukum manusia itu bagaimana, Pak? Bagaimana? Bagaimana bentuknya itu malaikat saat menghukum manusia dia? Kita lihat makanya. Bentuknya kayak gimana? Ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Kita lihat, ya. Lihat. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Kedua malaikat. Yang datang kepada Abraham ada berapa? Mundur satu ayat. Kita lihat. Ini mundur satu ayat ya. Mana itu? Lalu berpalinglah orang-orang itu
dari situ dan berjalan ke Sodom. Ini 2 malaikat yang dikirim ke Sodom. Ini antara Abraham dengan malaikat. Jadi ada 3 malaikat datang kepada Abraham ngobrol. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Artinya ini ada 1 malaikat yang Tuhan sendiri. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana sekiranya 50? Nah, ini tawar-menawar 50. Ya. Terus turun lagi, jika kudapati 50, maka Tuhan berfirman, kudapati 50, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Abraham menjawab, sungguhnya telah berkata pada Tuhan, bla 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 bla, walaupun aku debu dan abu. Abraham aja ngaku dia debu dan abu. Ya, sekiranya kurang 50 orang itu, apakah engkau akan memusnahkannya? Aku tidak akan, apabila ada 40, turun, 20, turun. 10 aja. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ngomongannya begini, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu, lalu aku tidak akan berbuat demikian yang kudapati 30. Kan beda kalimatnya. Aku tidak akan berbuat demikian. Lalu, kiranya, aku tidak akan memusnahkannya. Lalu, sesungguhnya aku telah memberanikan jika kudapati, lihat kalimatnya. Ya, ada 50. Jika kudapati 50 orang benar, ditawar 40. Oke. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya kalau ada 40 orang. 45 dikatakan. Lalu Abraham tawar lagi. Tuhan langsung bilang, oke, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapat 30. Tawar lagi. Bagaimana kalau 20? Tuhan udah mulai ngomongan udah mulai nggak enak. Aku tidak akan musnahkan karena 20. Tawar lagi tinggal 10. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10. Udah. Nggak ada. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembali ke tempat tinggalnya. Baru kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi, Tuhan memberikan izin kepada 2 malaikat ini untuk menghancurkan Sodom. Tugasnya, malaikat. Nggak perlu dia. Dia punya pembantu, dia pakai pembantu. Dan Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora pun, di warning, kirim dulu 2 malaikat. Nggak ada. Yang ada cuma Lot dan keluarganya doang. Ya. Jadi, kita bisa melihat bahwa malaikat juga Itu punya punya otoritas. Kenapa? pun istrinya Lot mati juga ya Pak. Ya. Jadi, malaikat dikasih otoritas dari Tuhan. Malaikat juga mau ngapa-ngapain harus tanya Tuhan dulu, beneran. Tuhan bilang, jalan. Ya. Juga, itu sebagai hamba, sebagai karyawan istilahnya gitu ya. Agennya Tuhan. Lalu dia sebagai pengirim pesan. Tuhan selalu memberikan pesan ini, bla bla bla. Kita nggak perlu perpanjang bagaimana contoh misalnya bagaimana Tuhan mengirim malaikat kepada Maria memberikan pesan yang sangat luar biasa ya. Itu juga Tuhan memberikan warning. Apa tuh warning? Peringatan ya. Yang peringatan kepada siapapun ya. Kasih malaikat memberikan peringatan. Contohnya apa? Coba kita lihat contohnya. Perjanjian baru deh ya. Yang gampang-gampang aja. Jadi kalau mau bentuk-bentuk pelayanan malaikat ya kira-kira beginilah, yang gampang-gampang. Makanya ngomong yang lain masih banyak daripada ngomong pelayanan malaikat, karena kita nggak tahu. Tapi kita tahu firman Tuhan jelas mengatakan bagaimana malaikat bekerja, ya, melayani Tuhan, ya, sebagai pemberitahu warning. Maka Tuhan selalu memberikan warning dulu kepada bangsa apapun dikasih warning. Bangsa itu mau bertobat atau nggak? Contohnya Niniwe. Ingat Niniwe dikasih warning sama Yunus. Akhirnya mereka bertobat, bebas sama Tuhan dikasih. Ya, kita lihat warning oleh orang Majus. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, kembali lagi, bangunlah, ambillah anak itu, larilah ke Mesir. Dikasih tahu, kamu harus pergi karena Herodes akan. Jadi ada warning. Jadi orang-orang yang harusnya mendapat keselamatan, kita ini dalam hidup kita melayani Tuhan pasti banyak bahaya. Contoh bahaya yang dihadapi adalah Paulus. Ngambang di laut, yang dipukulin, dipenjarain, dirampok, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi malaikat Tuhan dikirim ya,
dalam rupa yang bisa kelihatan loh. Dia bisa berubah seperti manusia, ya. Tapi dia nggak punya tulang, nggak punya daging. Tapi dia berupa manusia bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Karena dia punya Oh, kuasa. Ingat gitu. Tuhan punya kuasa untuk melakukan itu. Dan malaikat punya kuasa untuk melakukan hal demikian. Dan kerennya lagi ya. Malaikat itu enggak bersayap, Pak ya. em, Sebab saya lihat di apa gambar-gambar itu malaikatnya itu bersayap. Saya lihat di gereja-gereja karena itu. itu ada ayatnya, Pak. Itu pengaruh Yunani atau bagaimana, Pak? Enggak, Apa Pak. Ada itu? ayatnya, Pak. Hmm. Ada ayatnya. Kita lihat. Ayatnya di mana? Yeskiel. Yeskiel satu-satunya yang bisa menggambarkan malaikat. Nih. Ya, penglihatan Tuhan. Ya. Aku melihat bla 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 bla. Ada 4 makhluk hidup. Beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, tapi masing-masing punya 4 muka dan pada masing ada 4 sayap. Jadi kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat ya, ini kalau kita melihat malaikat berupa manusia pakai sayap, ada orang yang mengatakan itu kita kesalahan. Kenapa kesalahan? Sebenarnya malaikat itu bentuknya seperti begini katanya, ya. Seperti yang gimana? Jadi malaikat itu bukanlah sesuatu yang kita melihat manusia pakai sayap, bukan. Tapi dia makhluk. Makhluk seperti apa? Menurut gambar, orang menggambarkan kayak begini gambarnya. Aduh, mana tuh? Kira-kira ya. Tapi kebenarannya saya nggak tahu. Mana? Karena ada bentuknya, ini kayak begini gitu loh. Ya. Jadi ada apa namanya, ada kepalanya begini, macam-macam gitu loh. Kayak bentuknya nggak manusiawi lah istilahnya. Apa? Ada yang bilang UFO, terserah deh mau ngomong UFO. Tapi buat saya, ya malaikat tugasnya itu aja. Mana ya gambar kira-kira? Anyway, saya nggak nemu gambarnya. Ini kali ya. Kira-kira kayak begini. Nah ini, malaikat tuh kayak begini nih. Lihat tuh, ada sayap, ada mata, seperti begini gitu loh. Jadi kira-kira oh begitu ya. ya, makhluknya begini kira-kira. Tapi saya nggak tahu. Dan saya jangan bilang ini adalah kebenaran ya. Ini kan gambar orang, ilustrasi orang. Menurut apa yang ditulis buku Yeskiel. Ya. Jadi kita imajinasi sendiri seperti apa. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak tahu penting, tapi ya menjadi hal yang apa namanya, boleh patut dipikirkan. Nah, ada juga yang kerennya lagi, malaikat bisa kasih makan. Nggak Iya. heran, Yesus berkata, pergi. Dia pergi 12 orang, kirim. Pergi kamu jangan bawa apa-apa. Tali sandal pun enggak, tongkat juga enggak, betul? Tuhan Iya. mengirim 12 anak. Dan pertanyaan pertama dari kita, orang-orang kita, mereka makan apa sih ntar di tengah jalan? Betul nggak? Iya betul. Kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita udah nggak takut. Menjadi pelayan Tuhan, kemanapun kita pergi, kalau Tuhan kirim, sepanjang sejarah Alkitab, semua yang nabi-nabi dikirim, lewat sini, lewat sini, lewat sini, nggak pernah ada yang kasih tahu makan apa. Karena mereka 100% berharap kepada Tuhan. Mereka makan apa? Mau tahu dikasih makan apa? Kasih lihat. Ya contoh salah satunya apa? Bagaimana orang Israel keluar dari Mesir dikasih makan apa? Mana? Mana dan? Burung puyuh. Burung puyuh. Ya. Itu Tuhan kirim dari langit, beneran. Tapi yang kerennya, ada satu cerita, entah ibu bapak pernah dengar atau enggak, ada satu cerita, ya, ada orang mau bunuh diri, namanya Elia, pernah dengar? Iya pernah dengar. Mau bunuh diri orangnya, konyol. Ya. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia,
perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan padanya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada aku. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, pengen bunuh diri. Orang sedahsyat Elia membantai 400 nabi palsu, menurunkan api dari langit, ketemu perempuan namanya Isabel. Dengkulnya mau copot. Dengkulnya mau copot. Mau mati. Nabi yang nggak pernah mati. Diangkat Tuhan. Ketemu perempuan kayak begini, takut. Ibu-ibu boleh bangga Bisa ya. begitu ya, Pak? Ibu-ibu boleh bangga kalau suaminya takut sama istri. Tuh, Alkitab ngomong tuh. Lihat tuh si Elia. Nabi lu takut sama perempuan. Pernah dengar cerita? Ya sedikit humor ya. Cerita orang mati, semua laki-laki dikumpulin. Satu deret, semuanya laki-laki takut istri. Dikumpulin. Lalu malaikat datang. Ini satu deret nih semua nih. Ribuan orang semua laki-laki takut istri dikumpulin. Di sebelah kanan. Malaikat bilang, saya pengen tahu laki-laki yang takut, benar-benar takut sama istri, ya, pindah ke kiri. Semua pindah ke kiri. Ada satu orang nggak pindah. Ini yang ribuan orang tepuk tangan. Ini laki dahsyat. Lu mewakili laki-laki sedunia nih. Lu nggak takut istri. Nongkrong di situ sendiri. Semuanya pindah aja doang dia diam. Orang pikir dia nggak takut istri. Iya. Tanya, kenapa kamu nggak pindah? Apakah kamu nggak takut sama istrimu? Apa dia bilang? Istri saya tadi bilang sama saya, lu jangan kemana-mana, lu diem di situ. Yaudah, gue diem aja. Udah. Bener-bener saking takutnya malaikat ngomong pun, lu terserah lu mau ngomong apa. Bini gue bilang gue stop di sini, gue stop, nggak boleh bergerak. Nih, keren. Lihat. Bagaimana Tuhan memelihara orang yang benar di hadapan Tuhan dan mau melayani Tuhan sampai ke gunung apapun, sampai ke hutan manapun, sampai ke padang gurun yang nggak ada apa-apa isinya, yang Tuhan lakukan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Lihat, nyawa yang sudah ambil, bukan roh. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Orang mau mati, tidur di bawah pohon arar. Sampai hari ini saya mesti cari bagaimana caranya Elia mau mati. Kenapa dia tidur di bawah pohon arar? Saya mau tahu itu. Arar apa arar itu, Pak? Mungkin arar ya. Coba kita lihat. Pakai bahasa Inggris kita tahu pohonnya pohon apa. And he slept under the juniper tree. Oh, juniper tree. Lain lagi loh, arar. Juniper tree. Arar, Pak ya. Ya, apa itu? Apa itu? Kalau arar fig ya, fig tree. Ya, fig tree. Ini kayak begini pohonnya. Kayak begini. Kayak begini pohonnya. Oh, Pohon apa seperti ini? cemara, Pak ya. Kayak cemara ya. Cemara wangi. Ya, cemara. Pohon cemara ya. Jadi dia berbawa kenapa di pohon itu dia berbaring? Ya. Lihat. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Hei, bangun. Makanlah." Lihat. Keren nggak? Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Asik. Pakai Asik. coklat keju kacang. Wih. Pakai Ada jus mangga. ya, sebuah kendi berisi air.
Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pura. Karena dia mau mati. Oh, dikasih makan, makan terakhir. Oh iya, makan roti bakar, minum air. Lagi, Aduh. ini Elia. Ya, ketemu perempuan takut, kabur. Padahal baru ngebantai orang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau nggak makan, kamu perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kok perjalanan terjauh? Harusnya kan bangunlah makan supaya kamu ada kekuatan. Ini enggak. Supaya perjalananmu nanti terlalu jauh bagi. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh. Aneh nggak? Aneh. Harusnya makan supaya kamu ada kekuatan. Jangan mati. Tapi makan supaya perjalananmu tidak terlalu jauh. Mau tahu berapa jauh? Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Coba jalan dari Jakarta 40 hari 40 malam sampai kemana? Aduh, capek. Jauh. Tapi Jauh makan sekali. dikatakan karena kekuatan makanan itu ia bisa jalan 40 hari 40 malam sampai gunung. Dia bukannya jalan datar, naik gunung 40 hari 40 malam. Cuma modal makan yang disiapkan oleh malaikat. Malaikat jadi tukang roti bakar. Sama Tuhan, udah lu jadi tukang roti bakar depannya dia. Bikin, mau apa? Pisang keju. Boleh bikin pisang keju, mau roti. Enak bener. Bener-bener ya. Mantap. Ini mau jadi pelayan Tuhan yang bener begini. Jangan takut, Tuhan kirim malaikat buat kita jadi makan. Amin, amin. Dan makanan yang Amin. kita dapat. Nggak heran. Makanan nggak akan mati 40 hari 40 malam. Sekali makan, kenyang terus. Waduh, kekuatannya tuh bisa sampai naik ke gunung. Waduh. Ya, sombong bener ke sorga ngambil emas. Ini makanan sorga, roti bakar. Sekali makan 40 hari 40 malam bisa naik gunung. Iya. Ini dicatat Alkitab. Dan di sini pula lah cerita yang ditulis oleh Roma 11, ya, dikatakan di sini. Maka dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ini dipakai oleh Paulus di dalam Roma 11. Cerita ini. Ya, kalau nggak percaya kita buktikan. Judulnya Sisa Israel, saya masih ingat. Iya. Ya, Sisa Israel. Ya, dikatakan, Allah telah menolak umatnya. Atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabi telah mereka bunuh. Tinggal aku yang masih hidup. Ya, mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimana firman Tuhan berkata? Aku masih meninggalkan 7.000. Nah, ini dia. Ada di 1 Raja-Raja. Ya. Aku meninggalkan 7.000. Jadi artinya apa? Paulus juga bukan orang goblok, orang pintar. Dia belajar firman Tuhan. Dia belajar kitab para nabi. Tidakkah kamu baca kitab suci? Katanya. Ya, jadi malaikat itu pelayanannya banyak sebagai hambanya Tuhan. Dia bisa melakukan macam-macam. Bisa menjadi penjaga. Iya. Bisa juga mengeksekutor, memberi makan. Ya. Memberi makan. Iya, iya. Juga memprotek manusia. Ada nggak memprotek manusia? Ada. Mazmur 91. Mazmur 91. Kita yang gampang-gampang aja deh. Kejadian. Kejadian benar, maksudnya kejadian yang nyata gitu loh. Ya. Apa yang terjadi di Sodom? Tetapi kedua orang itu mengeluarkan tangannya dan menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu. Jadi orang buta semua, dibikin buta. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Artinya apa? Semua orang dibutakan, tapi Lot tidak jadi buta. Diprotek. Mana? Amen. Ada ada. Ya, ada proteksi. Ya. Jadi pelayanan malaikat itu banyak.
memberi proteksi juga, memberi makan juga, memberi otoritas juga, memberi. Nah, kalau itu Pak yang malaikat yang apa? Yang memberikan kekayaan bagaimana tuh Pak? Di mana ayatnya ada kekayaan? Ya itu juga yang saya lagi mikir Pak. Kok mereka Lalu bisa bilang malaikat juga diberikan apa namanya, diberikan tugas untuk menopang kaki. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus dicobai? Kamu lompat, nanti ada tertulis bahwa dia akan menyuruh malaikat menopang kakimu supaya kamu tidak terantuk batu. Itu setan tahu loh. Karena apa? Karena dia juga malaikat. Dulu kerjaan dia, tapi dia diusir dari surga. Dulu kerjaan dia. Benar nggak? Juga malaikat kerjaannya ngapain? Mengartikan. wes mantap. Interpretasi. Itu buku Daniel 7. 7, 9, 8, 12, itu semua. Lalu Daniel berkata, apa artinya? Lalu malaikat itu memberitahu artinya. Mimpi-mimpinya. Betul? Berarti sama dengan yang di mimpinya Yusuf ya? Malaikat Yusuf juga yang juga, artikan. Daniel juga, semua dikasih tahu. Oh. Ya. Lalu malaikat juga memberikan kekuatan, encouragement, ya, macam-macam. Tapi lucu, ya. Coba kita lihat. Ini lucu nih, sedikit lucu. Lucunya apa? Sebab, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hal kelaknya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak akan tahu sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya apa? Jadi Tuhan mendatangkan air bah bukan dia juga, pakai malaikat. Maka malaikat membuka tingkap-tingkap langit untuk menurunkan hujan. Pertanyaannya, kenapa Nuh yang diselamatkan? Kenapa hanya Nuh yang diselamatkan? Iya, Ya kenapa? itu yang tanyakan dulu. Kita lihat, kenapa Nuh yang diselamatkan? Kejadian berapa? 11. Ya. Kejadian 11, kejadian 6. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa dia mendapat kasih di mata Tuhan? Karena Nuh adalah orang yang benar dan tak bercacat celah di antara orang sejamannya. Itu artinya apa? Nggak mungkin malaikat datang kepada orang-orang yang jahat. Nggak mungkin malaikat memberitahu orang-orang jahat. Nggak mungkin malaikat memberi makan kepada orang-orang jahat. Pelayanan-pelayanan malaikat-malaikat yang tadi kita sebutkan, dari menghukumlah, bersorak-sorai juga, mengartikan dan sebagainya, itu semua terjadi, dicatat di dalam Alkitab, semua kepada orang-orang yang benar, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Sodom dan Gomora, siapa yang diberitahu? Lot. Siapa yang dilindungi? Lot. Karena Lot hidup bergaul dengan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Jadi masih banyak lagi mungkin yang kita yang kita bisa gali, ya, malaikat kerjanya. Tapi yang secara umum pelayanan malaikat itu seperti itu. Ya, jadi memang itu Pak, maaf, orang Sodom itu kok geruduk
rumahnya Lot itu gimana? Dia melihat 2 orang masuk, dia lihat atau bagaimana, Pak? Kok ujuk-ujuk menggeruduk rumahnya Lot? Kan berbentuk manusia dia. Dikatakan Oh, orang. mereka tahu, Pak. Malaikat itu bisa jadi apa aja, Pak. Ya, dia bisa jadi manusia. Tapi dia tidak bisa jadi manusia selamanya. Karena apa? Dia jadi manusia tujuan. Ada tujuannya dia menjadi manusia. Ya. Kalau itu yang apa? Malaikat ini yang apa ya? Yang dia bisa mengadakan perlawanan bagaimana tuh, Pak? Kan dia kan harusnya kan taat, tapi kok dia mengadakan perlawanan kepada Tuhan gitu loh. Saya kurang ngerti maksud pertanyaan. Maksudnya gimana? Ya kan malaikat kan harusnya ini ya, menolong manusia. Ya tapi sekarang banyak yang dibilang tuh apa? Menyamar bisa juga menjadi malaikat terang. Ya tapi ya dalamnya penuh kejahatan bagaimana tuh, Pak? Kenapa malaikat bisa jatuh dalam dosa gitu maksudnya? Ya 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 gitu. Ya gampang aja pertanyaannya. Kenapa nggak bisa? Perbedaan malaikat jatuh dalam dosa dengan manusia jatuh dalam dosa itu perbedaannya besar sekali. Ya, besar. Besarnya di mana? Malaikat yang dikatakan setan, ya, itu kalau waktu dia berbohong, dia kan bapak segala dusta. Iya ya. Ibu kalau ngebohong sama, misalnya nih ibu pergi ke pemerintahan ya, ibu mau ngebohong nih, ibu langsung ngebohong gitu. Apa di planning dulu? Ya biasanya sih Iya. orang ya kalau jahat sih apa di planning ya. Di planning. Atau Mau ya sejahat apapun, mau sejago apapun, selihai apapun, sebaik apapun, pasti di planning. Juga waktu di planning, ini nih yang namanya hati bilang, jangan dipajakin, jangan dibohongin lah, bayar semua udah. Betul? iya. Ada yang tahan. Ada yang tahan. Maka dikatakan, kalau yang menahan itu diambil, apa mungkin kita bisa bertobat? Apabila yang menahan itu diambil, kan ada tuh ayatnya, Paulus yang ngomong. Iya. Apa bisa kita bertobat? Nggak bisa udah. Selesai. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan apa istilahnya kasih karunia Tuhan terus dia menyangka lagi untuk bertobat itu butuh anugerah ya, Pak? Bukan butuh anugerah. Orang yang sudah, apa gimana Pak? Bu? Yang seperti yang Pak Hendrik bilang minggu lalu kan, orang yang sudah banyak mengecap kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, tiba-tiba dia menyangkal apa Tuhan itu ya maksudnya apa masih bisa dia bertobat gitu. Begini Bu. Orang yang pernah mengenal Kristus lalu menyangkal, lalu dia kembali bertobat. Iya. Bisa aja, kenapa enggak? Oh begitu ya. Ya. Kenapa enggak? Ya. Siapa cerita di Alkitab yang begitu? Ya apa ya? Banyak. Contoh salah satu, Adam dan Hawa. Jangan kaget, Adam dan Hawa disebut. Adam itu mengaku dia bertobat. Ya. Oh gitu. Ya. Dari mana kita tahu dia bertobat? Yang gampang-gampang aja kita pikirnya. Ya. Adam bersepuluh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki dan dinamai Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ini loh. Dia Iya. mengatakan Allah memberikan anak yang lain. Ini namanya kalimat di mana orang dekat sama Tuhan. Ya. Dan sebagai konfirmasi bahwa Adam itu masuk dalam keselamatan ada di Lukas 3.
anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Wih, luar biasa. Mana Kain? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Kain nggak ada? Ya. Kenapa Kain nggak ada? Anak Ya, Enos, anak Set, anak Adam. Padahal Adam punya anak Adam. namanya Kain. Kok nggak disebut? Kenapa nggak ada? Anak Ya karena Allah. dia sudah. Kita harus bisa menjawab pertanyaan begini. Kita jawab. Di mana jawabannya? 1 Yohanes. Jangan sampai lupa. 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si Jahat. jahat. Kenapa dia bunuh adiknya? Kenapa sebabnya ia membunuh adiknya? Karena sayurnya tidak diterima Tuhan. Karena dia ngiri adiknya punya persembahan daging yang bagus diterima sama Tuhan. Itu jawaban zaman bahela, zaman dulu yang nggak Ya, pernah betul, ada betul, betul. pelajarannya, nggak pernah belajar. Padahal firman Tuhan yang menjawab kenapa Kain membunuh adiknya. Di sini disebut kenapa sebabnya dibunuh. Karena segala perbuatannya jahat. Ini Amin. yang mencatat Yohanes 4.000 tahun kemudian. Yohanes mengatakan segala perbuatan Kain jahat. Jadi dari sejak dia bunuh adiknya, ingat, Kain membuat sebuah negara sendiri yang memerangi anak-anak Tuhan. Nggak heran kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Keturunanmu, keturunan si setan yang berasal dari setan. Dan keturunannya, keturunan perempuan, yaitu anak-anak Allah. Lukas 3 ayat 38, anak-anak Allah inilah semua anak-anak Allah yang ada di atas. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita coba-coba ngetes, tunjuk aja salah satu orang yang ada di sini. Nih tunjuk semua nih, tunjuk yang ada di sini. Lalu cari orang itu di Alkitab. Bagaimana hidupnya. Bahkan akhir hidupnya bagaimana. Itu yang kita mau tahu. Akhir hidupnya bagaimana. Iya, betul. Pasti dan pasti. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Hidupnya itu kembali kepada Tuhan. Salah satunya adalah, ini ada 2 ya. Ada 2 keturunan nih. Ya, kalau kita baca lagi satu lagi. Matius. Ya, keturunan silsilah Kristus. Ya, lihat. Sebut di sini. Dia ambil dari Abraham. Lukas ambil dari Adam. Langsung. Ya. Tapi di sini disebut ya. Oke, nggak sebut di sini. Sem, Salmon, Seruk, Abraham, Perez. Oke, enggak. Jadi ini ambil dari keturunan si. Ini kalau Lukas mengambil keturunan ibu, keturunan Maria. Kalau Matius itu mengambil Iya. keturunan laki-laki. Ya. Di sini ada orang yang namanya, contoh aja ya. Paulus. Bukan. Nih, Manasye. Oh, Manasye. Masuk loh dia. Dalam silsilah keturunan Tuhan. Iya, betul, masuk, Pak. Manasye itu raja yang paling jahat di antara semua raja-raja yang ada di Israel. Wih, ngeri. Tapi kok masuk? Ya karena dia bertobat ya. Karena dia bertobat. Dan Tuhan pulihkan kerajaannya. Amin. Ada satu raja Israel yang tidak masuk namanya. Siapa? Ahab. Saul. Saul. Ya. Loh, kok bisa, Kak? Saul nggak masuk.
Tahu nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk? Ya Karena karena dia 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 menyakiti dibuang hati Tuhan. Tuhan. Dibuang Tuhan. Kenapa dia buang Tuhan? Karena dia melanggar apa yang Tuhan katakan. Dia mau jadi imam. Dia nggak sabar. Nggak masuk dia. Padahal aja suku Benyamin. Suku apa dia? Benyamin kalau nggak salah. Ya. Saul. Jadi kalau kita belajar gitu-gituan, seru dah. Oke. Jadi itulah pelayanan malaikat. Masih banyak lagi Iya. yang akan selesai. Ya, tapi kita mengerti sebagai anak Tuhan, Tuhan mengirim malaikat untuk Amin. menjaga kita. Menjaga. Nah itu dia. Itu nomor satu. Jadi jangan pernah berpikir, aduh makannya gimana ya? Nanti takut ini. Buktinya udah ada. Nabi Elia itu dikasih makan roti bakar sama air putih, mantap nggak tuh? Ya. Ayat terakhir. Catat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Coba baca kencang. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Lalu? Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus? Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tuh. Tuhan akan... Jadi ada istilah ular naga memang ada, Pak ya? Iya ada. Ini ular naga disebut dari mula sampai akhir. Sampai akhir. Ular yang sama. Ular yang sama. Ular yang ada di Taman Eden sampai ke Wahyu. Ular tua, Pak ya? Kenapa? Ular tua. Ular tua disebut ular tua. Kita mikirnya ular tua apa gitu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan atau bahasa asli the ancient dragon. The ancient. Ancient itu apa ya? Kuno. Ancient itu yang umurnya udah lama. Itu ancient. Dari zamannya Kejadian itu sampai Wahyu disebut sebagai ancient. Ular yang sama ini terus ada di dunia ini, dia terus berperang. Nggak percaya? Terus kalau di Cina itu, Pak ya, itu kok simbol-simbol naga itu kok muncul banyak, Pak ya? Gini loh, banyak orang berpikir bahwa naga itu pernah ada bagaimana, tapi ada atau enggak kita nggak usah pusing. Tapi apa bilangnya ya? Padahal naga itu kan lambang apa, roh jahat, Pak ya. Ini pertanyaan sedikit menyimpang aja, Pak. Oh nggak masalah, Pak. Kita bilang lambang boleh, tapi sebagai simbol bahwa kalau kita menyembah naga itu, banyak orang berpikir naga seperti yang kita pikir. Naga ada sayapnya terbang, sedangkan di orang China punya naga nggak ada sayapnya. Naga yang ada sayapnya adanya di Eropa, Skotlandia, Irlandia itu mereka ya. Kalau begitu ya? iya, orang Cina punya naga nggak ada sayapnya, bisa terbang. Gitu. Jadi kenapa dipakai naga? Dan naga itu gambarnya pun ada di zaman Mesir kuno ada juga. Gitu. Jadi yang paling penting kalau dibilang naga ya kita bilang setan, si setan itu ya. Lihat apa yang dia lakukan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan yang mana? Yang menuruti hukum Allah
dan memiliki kesaksian Kristus tuh diperangin. Kita ini diperangin. Yang menuruti hukum Allah. Saya sedang menuruti hukum Allah, tapi dibilang orang kadrun. Sama setan diketawain. Oh, lu cuma punya kesaksian Yesus, lu cuma percaya sama Yesus, tapi nggak pernah menuruti perintah Tuhan. Didiemin sama dia. Nggak diperangin. Keturunan yang diperangin setan adalah yang mentaati hukumnya Tuhan, yang dibilang orang kadrun, plus yang percaya kepada Kristus. Amin. Jadi dalam hidup kita, kalau banyak masalah, karena kita berjalan bersama Tuhan, plus menjalankan hukumnya Tuhan, lalu masalah silih berganti. Artinya apa? Kita sudah benar. Setan gak suka. Salah satu contoh yang diperangi oleh setan, bukan diperangin maunya dibunuh-bunuh, tapi yang paling gampang, banyak orang Kristen zaman sekarang, anak-anak muda, kalau pakai baju, kalau apa namanya? Usel-uselnya itu apa namanya? Apa? Perut itu apa? Uel-uelnya apa? Puser. Pusernya kalau nggak kelihatan, nggak keren. Anak zaman sekarang, kalau pakai baju, kalau buat dadahnya nggak kelihatan, nggak keren. Betul? Nggak heran, apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24, seperti zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora. Apa zaman Nuh? Orang Yang kawin, ngeri ya. orang kawin mengawinkan, makan minum. Zaman sekarang kerjaannya kawin mengawinkan, makan dan minum, sampai gendut-gendut perutnya. Jemaatnya kurus-kurus. Kalau saya bilang gendut, udah tahu siapa yang gendut. Jemaatnya kurus semua. Hah? Gimana tuh? Jadi sebenarnya ya hamba Tuhan serba salah juga Pak sebenarnya kan. Kenapa Ya jadi kalau serba kurus salah? dibilang ya gini, ya kalau hamba Tuhan kurus dibilang kurang diberkati Pak. Ya kalau gemuk dibilang ya itu apa kebanyakan Kebanyakan makan. makan Kebanyakan daging ya. Jadi serba salah gimana nih Pak? Iya. Kalau yang kurus dibilang kurang Roh Kudus. Iya, Kalau yang gemuk, kurang bergaul sama Tuhan. Roh Kudusnya ini rakus. Gitu. Iya, saya bilang itu kurang diberkati. Ya karena katanya kok kurus harusnya katanya kan ya hamba Tuhan itu minimal diberkati Tuhan gitu kan. Yang enggak kurus gitu loh. Gini Bu, lihat Paulus. Gitu aja standarnya Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada yang disebut gemuk, nggak ada. Nggak ada yang disebut, misalnya, Matius. Matius itu, apa namanya, Matius karena karena kegemukan, maka jalannya jadi pelan. Nggak ada. Yang disebut gendut, gemuk, mau tahu siapa? Siapa ya? Ya presiden. Imam Eli. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tapi yang lain kamu tidak gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang sesat kamu tidak bawa pulang, bahkan yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Bla bla bla. Serem. Hah? Serem. Serem, Pak. Ya serem lah. Jadi gimana? Iya, makanya apa ya? Ya jadi gembala itu bagaimana ya? Ya, mending itu sih apa?
badannya proporsional aja. Gini, Jangan terlalu badan kurus. itu mau profesional kayak mau gimana, yang penting semua adalah penguasaan diri. Nah, Kan? Bisa menguasai diri, bisa apa itu namanya, saya sih nggak menyalahin kalau gembala sidang gemuk, enggak. Ya. Saya juga nggak menyalahkan kalau gembala sidang atau pendeta itu badannya kurus, ya. Enggak juga. Kalau ditanya sama pendetanya, sama zaman, Bapak kok kurus banget sih, Pak? Nggak tahu, saya udah makan 1 hari, orang-orang 3 kali, saya makan 7 kali 1 hari. cacingan, Pak. Itu bukan cacingan lagi, itu gembelan, makin banyak gembel dalam perutnya. Tahu isinya. Anyway, begitulah kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, apapun itu, ya, kita harus sadar apa yang dicatat di firman Tuhan itu semua sejarah. Jadi jangan sampai Amin. keluar, jangan sampai kita ngomong sembarangan, pergi ke tingkat dunia apa-apa, surga ke tingkat 3 bawa emas bawa pulang. Itu udah konyol, buat saya itu konyol. Kalau ngomong sama orang-orang Indonesia yang nggak pernah belajar, apa itu yang di bawah itu semua pada nggak pernah belajar firman Tuhan. Wow, ini baru ini hamba Tuhan, ini nabi, jangan-jangan gini. Kalau saya senyum-senyum aja. Cuma bilang sama temen nih, misalnya teman saya nih, misalnya Pak Anfal nih, Pak Anfal udah belajar. Saya ngomong Pak Anfal gini, udah biarin aja, emang dia gila dari kecil, gitu kan. Bisa aja, Pak Henry. Ya iyalah, gila, buat saya tuh gila. Pergi ke surga, bawa pulang emas tuh gila buat saya. Kenapa saya bilang gila? Tapi dia itu, ini loh, apa, hamba Tuhan terkenal loh, Pak. Terserah dia mau terkenal apa enggak. Ada yang terkenal bilang Yesus bukan Tuhan kok. Apa karena dia terkenal jadi apa yang dia lakukan dia benar semua? Enggak juga. Enggak. Jangan pikir ngomongan saya benar semua. Diuji, diobservasi. Benar ngomongan si Hendrik nih? Gitu loh. Uji, apakah benar? Gitu. Jangan anggap benar semua. Kalau memang udah benar, kalian jadi merdeka. Kalian jadi pinter. Ketemu model-model begini pendeta, pergi ke surga. Ke tingkat 3 bawa pulang emas. Saya kalau udah bisa pergi ke tingkat 3 surga nggak mau pulang lagi, itu yang gampang. Di sini siapa yang udah bisa pergi ke surga berani balik lagi kemari? Siapa yang mau? Ayo. Ya betul. Tujuan kita jadi orang Kristen supaya kita masuk surga, betul? Betul. Sekarang kita bisa ke surga ngambil emas. Mau balik lagi, ngapain balik lagi? Bawa pulang emas. Ya. Apa tujuannya? Menurut yang jadi saksi mata bilang gini, ya dia hanya mau mengajarkan katanya kepada yang hadir bahwa keintiman dengan Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Ya seperti itu. Ya ketika kita bilang ya Tuhan izinkan kami masuk ke ruang perbendaharaan-Mu gitu. Ya udah tinggal diambil katanya menurut dia sesuai kebutuhan yang diperlukan jemaat aja gitu. Jadi ya kadang bisa berupa gelang, kalung, pokoknya. Keintiman dengan Tuhan, kita bisa masuk ruang perbendaharaan dia gitu. Iya. Ada di mana ruang perbendaharaan? Di surga kan? Bisa kita Iya, ambil. Pak. Gila, saya udah bilang gila. Itu gila. Iya. Buat saya itu gila. Mimpi dia. Saya mau ngomong apa adanya, nanti direkam nih. Kasih tahu aja. Siapapun pendeta yang udah dengar gini. Saya bilang gila. Kalau saya bisa masuk ke ruang pembendaharaan Tuhan, udah nggak mau pulang lagi. Itu yang gampang. Nomor 1. Nomor 2, kalau saya bisa sampai bawa pulang emas kek, apa kek. Nomor 1 yang saya mau ambil apa? Ayo, kasih tahu saya. Wah, Satu apa? yang saya mau ambil. Ada Ulang, bisa Pak, gimana? Ulang, apa? Kalau saya bisa ke ruang perbendaharaannya Tuhan yang ada di atas sana, ya, Ya. dibilang di Firdaus, ya, tuh. Nggak percaya, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Di mana? 2 Korintus 12. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu entah dalam tubuh atau entah dalam luar tubuh. Dia nggak tahu nih badan atau roh. Jadi dia sendiri juga nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu katanya. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya. Iya. Kalau Berarti dia itu, Pak, bisa sampai ke langit ketiga yang namanya Firdaus, dia bisa bawa pulang emas. Kalau saya, goblok. Kenapa goblok? Kenapa saya bilang goblok? ya karena cuma sedikit. Satu yang saya mau ambil. Ada satu yang saya mau itu ambil. apa?
Apa? Ini apa? Belajar. Ada yang bisa kasih? Apa? Bukan sih, let's go keluar lagi. Pakai lagi, biasa di sini. Apa yang bisa apa? ambil? Fatihah Salomo. Nih, Fatihah yang Salomo. mau saya ambil nih. Nih. Ada di mana? Di buku paling akhir. Waktu aku sakit. Oh, apa? Mahkota ya, Pak? Apa? Itu dari lambung. Mahkota. Ini. Pohon kehidupan yang saya mau ambil. Karena pohon itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Lihat. Ya. Lihat. Kita baru dan bumi yang baru. Lihat. Beda aja soalnya nggak bisa. Udah Jadi kalau keluar enak asal pengen. nggak enak. Ya. Lihat si along-along terbang. Gimana lagi kayaknya? Aduh. Ya. Pohon kehidupan. Ya. Di tengah kota itu, di seberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini yang masih ambil emas. Aduh. Sekali saya ambil pohon kehidupan, saya hidup selama-lamanya loh. Wes, mantap. Dan ini yang dijaga sama Tuhan di Kejadian. Tuh. Ya. Kita nggak usah kena. Ia lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana. Lalu ia menghalau manusia itu di sebelah timur Eden, di tempatnya beberapa kerub dengan pedang menyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kalau kita bisa berintim dengan Tuhan, kita berikan akses sampai ke sana. Saya masuk ini, ambil pohon kehidupan. Kenapa mesti ngambil emas? Dan itu kata cinta orang Goblok. sudah Kenapa saya bilang goblok? Saya punya alasan mengatakan orang ini goblok. Ada yang lebih berharga dari emas. nggak ada. Ya, ambil itu emas. Betul? Pilih mana? Pohon kehidupan yang bisa memberikan hidup selama-lamanya atau ambil emas, segenggam emas. Pilih mana? Ya, pohon kehidupan apa? Itu. Pohon kehidupan. Betul? Iya. Istilahnya begini nih. Ada orang mabok. Orang mabok lagi jalan di malam-malam, udah mabok nih, dia udah pusing. Lagi jalan dia lihat nih terang-terang. Wow. Apa tuh terang-terang? Dia bilang. Dia mikir, emas nih pasti. Ini emas nih. Dia deketin lagi. Jangan-jangan ini tai, dia bilang. Emas atau tai ya? Udah mabok, masih bisa lihat. Dia bilang, Astaga. emas atau tai? Emas atau tai? Dia deketin. Aduh, astaga. Makin dideketin, dia makin penasaran. Tahu nggak dia apa dia lakukan? Dia ambil. Dia cium. Betul kan apa kata gue itu tai? Gitu. Apa bisa aja Pak Hendrik. Gitu. Aduh. Emas yang diambil tai. Ada pohon kehidupan yang diambil emas. Perbedaannya kayak begitu. Satu tai, satu emas. Yang diambil tainya. Yang satu pohon kehidupan, yang satu emas. Diambil emas. Goblok. Iya benar-benar Pak. Mabok. Mabok. Itu namanya mabok harta. Yang ada di kepala dia emas dan uang. Mamon. Mengelabui orang. Ya. Berintim dengan Tuhan. Dapat akses bisa ke ruang perbendaharaan Tuhan. Ampun. Yang dibawa pulang emas. Aduh. Makanya kalau kita ketemu orang-orang kayak gini, kita yang sudah di sini, kita bisa ketawa-ketawa. Ya. Nanti besok-besok kenalan sama Pak Anfal. Kalau udah ketemu pendeta model gini, telepon Pak Anfal. Pak Anfal tahu nggak pendeta ini? Tahu. Dia ngomong gini, iya. Nanti bilang, Pak, biarin aja. Emang dia gila dari kecil. Gitu aja. Iya Pak. Jadi apa ini yang saya mau tanya nih ya. Kan banyak tuh kalau apa orang berdoa kan, itu biasanya dimulai dengan kayak apa? Getar-getar badannya gitu terus pakai bahasa roh gini. Mungkin dulu karena saya nggak begitu paham, saya ya diamin aja gitu ya. Ya tapi setelah mengikuti banyak apa kelasnya Pak Hendrik, saya jadi tidak langsung seperti kayak terpesona sama mereka ya. Ya tapi saya lihat juga seperti yang Pak Hendrik bilang ya. Kita harus uji benar nggak dia dari Tuhan atau hanya sekedar apa?
ya emosi lah kan. Jadi kalau dia kan berdoa itu pakai ya bahasa yang kuraba-raba begitu kan Pak. Ya jadi ya jadi ya bagaimana di saat kita itu memang mendoakan orang ya orang bilang ya jangan terlalu lebay lah gitu kan. Oke. Seolah-olah kita itu orang-orang hebat banget gitu. Ya, Ya gampang-gampang pakai aja deh. gemetar-gemetar. Ya, yang gampang-gampang aja. Kan kita orang gampang. Maksudnya bukan orang gampangan, gampang mikirnya gitu. Apa yang Tuhan, apa yang dicatat? Sejarah mencatat. Ini firman Tuhan tuh sejarah, ya. Apa yang dicatat? Kita lihat. Waduh. Kalau ketemu yang getar-getar gini, kasih lihat ini. Lalu turunlah Roh Kudus. Nah, ini kan maksudnya turun Roh Kudus, betul? Ya. Kita berdoa Roh Kudus masuk dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas Kristus, betul? Iya. Terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Pakai tanda panjang bisa nggak? Mana? Nah. Mana? Udah depan. Dan sesudah itu, Yesus bergetar-getar. Lalu berbahasa roh. Ada tulisannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan ikutin. Begitu yang gampang. Kalau ada kalimat, setelah menerima Roh Kudus bergetar-getar. Itu. Lanjut yang lain. Oh, itu kan Yesus, Pak. Lain dong. Kita kan manusia. Boleh. Boleh. Lu ngomong apa aja deh. Lu ngomong apa aja deh. Gue jawab. Ada ayatnya. Kita lihat. Mana tuh? Oh, 2. Dia jawab. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi semua rumah di mana mereka duduk. Nah, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai bergetar-getar. Nggak ada, mereka cuma berkata-kata dalam bahasa lain. Iya, betul Pak. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya bahasa lain. Oh ya, bukan itu ya, bukan bahasa roh ya, apa? Speak of tongue ya. Speaking on tongue, bahasa lain ini. Bahasa lain. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Tidak ada kalimat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, bergetar-getar. Nggak ada. Kalau ada harus ditulis. Oh Pak, nggak perlu ditulis dong Pak. Kalau orang bergetar-getar, siapa bilang nggak perlu ditulis? Siapa bilang nggak perlu ditulis? Ya mending kalau sembuh ya. Ya kalau enggak gimana? Mereka sepertinya nggak paham bahasa lain dengan bahasa roh. Yang mereka sering sebut itu bahasa roh. Padahal Alkitab menulis bahasa lain. Bahasa roh itu cuma satu-satunya tertulis di bahasa Indonesia. Bahasa yang lain disebut bahasa lidah. Orang bahasa dengan lidah. Betul. Itu yang nggak pernah mau dipelajari. Teman saya nggak mau ribut karena lawannya banyak. Alkitab yang ngomong loh Pak, ini firman Tuhan. Betul, firman Tuhan bukan hanya bahasa Indonesia doang, bahasa Inggris juga ada, bahasa Ibrani juga ada, bahasa apa juga ada. Tapi dari seluruh bahasa, cuma satu-satunya yang disebut bahasa roh, cuma bahasa Indonesia Pak. Masih tahu. Kalau nggak mau tahu ya silakan. Bego terus seumur hidup. Bego terus seumur hidup. Itu aja gampang. Di terjemahan Inggris apa Pak bahasa roh? Speaking in tongue. Speaking in tongue. Yes. Mau tahu bahasa aslinya? lidah. Mau tahu bahasa aslinya bilang apa? Glosalali. Itu bahasa asli Yunani. Tuh bagi orang yang suka ngomong Yahweh, lalu berbahasa roh, kasih tahu, lu hati-hati. Lu udah ngomong pakai Yahweh, pakai asli, lu mesti pakai bahasa asli. Ibrani, Yunani. Glosalali artinya apa? Bahasa yang dikenal manusia. Tuh, glosalali artinya bahasa lidah. Bahasa lidah itu adalah bahasa yang dipakai dengan lidah. Ada orang bisa ngomong nggak pakai lidah? Nggak bisa. Masih mending pakai doang. Bahasa lidah itu dalam bahasa aslinya glosalali, makanya dikatakan glosakata, betul? Dalam bahasa Indonesia disebut glosakata. Glosakata adalah kata-kata yang bisa dimengerti manusia.
Lebih jelasnya lagi 2 Korintus 14. Silakan baca. 2 Korintus 14 baca semua. Tapi saya mau katakan, oh ini kan nggak perlu dibilang dong Pak. Kalau dia bergetar-getar, nggak perlu dibilang. Siapa bilang nggak perlu dibilang? Nggak perlu dicatat. Apa kurang penting? Penting. Nih contoh. Kasih lihat pentingnya kayak apa. Kenapa nggak? Sekarang gini. Kisah para Rasul yang nulis siapa? Ada yang tahu? Lukas. Lukas. Orang yang sama. Ini orang yang sama. Nulis. Kasih lihat. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dihempaskan. Bahasa lainnya dibanting. Betul? Betul nggak? Nih, yang sama lagi. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah, menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Kalau penting ditulis. Perlu getar-getar, perlu. Apalagi ini ngomongnya Roh Kudus. Perlu ditulis sedetail-detailnya. Dan yang main-main, Lukas itu dokter. Lukas itu orang pinter. Kalau nulis pasti detail. Gitu. Jadi dan kita harus tahu juga yang namanya Roh Kudus itu sifatnya apa? Tertib. Betul? Tertib. Tertib. Saya mau tanya sedikit Pak, tadi Pak nyinggung marilah kita di dalam kitab Kejadian. Jadi kita itu maksudnya bersama-sama dengan para malaikat itu Pak ya. Banyak orang bilang itu malaikat. Kalau saya inilah begini loh, kita mau bicara mengenai Trinitas. Kita jangan sampai salah. Trinitas itu 3 pribadi. Iya. Ada 3. Jadi kalau dibilang berarti Tuhan ngomong sama Tuhan dong, gimana? Katanya Tuhan satu. Yesus bicara kepada Bapa, ini 2 pribadi yang berbeda. Tapi mereka adalah Allah. Saya, Pak Anfal, sama Pak John. Kita ini 3 pribadi yang berbeda, betul? Betul. Tapi kita disebut manusia. Hai, Pak Anfal ngomong sama saya gini. Hai, Hendrik. Manusia. Kamu adalah manusia. Sama. Bapak ngomong sama Yesus. Hai, anakku. Kamu Allah. Aku meninggikan anak kamu Allah. Itu yang benar. Berarti Tuhannya ada 3. Bukan Tuhannya 3. Tuhan kalimat Allah itu satu. Maka disebut di dalam Ulangan. Allah itu satu. Pribadinya 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka disebut kita. Jadi memang agak rumit. Tapi kalau kita sudah mengerti. Nah, kalau bilang itu kedaulatan Tuhan, disitulah kita pakai kedaulatan dia. Dia mau jadi apa aja bebas. Bebas. Iya. Karena jelas. Kenapa? Karena jelas. Letaknya di sini. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari ada bernama bukan barang fana dan bukan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya, Pak Anfal, sama Pak John ngomong. Pak John, saya pilih Pak Anfal ya. Saya pilih Pak Anfal. Untuk jadi apa? Untuk jadi penyelamat ya. Di mana? Tapi kalau perang lawan Malaysia, kita akan pilih Pak Anfal jadi jenderalnya. Wih, mantap.
Pak Anfal telepon saya dari medan perang. Kayak berdoa. Pak Hendrik, gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Walaupun dalam rupa dia manusia juga, sama seperti saya, punya kuasa seperti kita sama-sama jenderal, tapi karena yang utus kita berdua, dia taat. Sebenarnya bisa, nggak perlu nanya. Tapi dia taat, dia nanya gimana? Kalau kita begini, silakan, jalankan. Itu. Jadi nggak usah pusing. Tuhan, dia Tuhan. Tapi pribadi dengan 3. Itulah Trinitas. Ya. Dan kalimat Trinitas memang nggak pernah ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi Iya, Pak. Betul. jadi intinya kita itu bukan Trinitas, Pak ya. Kita itu Trinitas. Jadi kita itu ada di sini disebut plural ya. Bukan singular, plural. Jadi ada beberapa. 3, ada 3. 3 ini. Dan Yohanes jelas mengatakan ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Pada mulanya Allah, kita, ada firman, ada Allah. Ini Yohanes yang menjelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman Amin. adalah Allah. Amin. Firman itu adalah Allah. Allah di sini dengan Allah di sini berbeda arti. Pada mulanya adalah Pak Anfal. Pak Anfal itu bersama-sama dengan Hendrik. Firman itu adalah Pak Anfal adalah manusia. Hendrik adalah manusia. Berarti ada 2 dong. Iya, Pak. Bicara Allah cuma 1. Walaupun rupanya 3. Allah cuma 1. Manusia cuma 1. Di dunia cuma ada 1 manusia, betul? Iya. Manusia ada 7 miliar. Tapi cuma ada 1 manusia. Cuma 1 manusia. Ada manusia lain? Monyet dibilang manusia? Kambing dibilang manusia? Enggak. 7 miliar orang disebut 1 manusia. Itu pola pikirnya. Iya, firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Sesuai dengan Kejadian. Kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Pak Anfal, oleh dia, si firman. Tanpa dia tidak satupun yang telah jadi. Sama seperti Kolose tadi. Segala sesuatu diciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang namanya firman itu sudah jadi manusia. Yesus itu jadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Siapa firman itu? Di dalam 1 Petrus dikatakan dia dipilih. Sebelum dunia dijadikan. Iya, iya. Jelas? Gampang. Iya, Pak. Jelas sekali. Sebenarnya gampang. Cuma banyak orang yang ada yang namanya oneness. Ada yang bilang dualness. Ada yang bilang triness atau trinity. 3, 2, 1 diributin. Padahal gampang pola pikirnya. Yesus adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Tuhan itu 1. Ya. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Sebenarnya bukan Esa. Haleluya. Ehad ya. Ehad. Ehad. Esa itu bahasa aslinya Ehad. Ya. Artinya apa? Kita lihat. Ini Ehad. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi Ehad. 1. Menjadi Haleluya. Ehad. Adam Haleluya. dan Hawa jadi 1.
ini ehad. Kristus dan Bapa dan Roh Kudus jadi satu, ini mereka ehad. Jelas. Haleluya. Jelas ya? Iya, Jelas. Ya, Ibu, kita tutup dulu, Bu, dalam doa. Silakan, Bu. iya. Oke, tunggu ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penjabaran yang luar biasa mengenai pelayanan malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta, Bapak Hendrik Bun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai beliau lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan di atas kebenaran. Ya dikatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak Tuhan ya, karena memang banyak sekarang orang yang lebih suka ambil suam-suam kuku yang tidak mau keluar dari zona nyaman dan lebih banyak kompromi dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah hadir mendengarkan Tuhan, sebab kami Engkau sendiri yang sudah memilih kami untuk menjadi pendengar firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Pendeta John Anwar yang sudah melayani Tuhan untuk main gitar dan doa Tuhan. Biarlah Engkau memakai beliau, memberkati dapur, segala kebutuhan keuangan Engkau cukupkan Tuhan. Bahkan Engkau berikan berlimpah-limpah Tuhan. Dan juga untuk setiap kami yang hadir di Zoom ini, baik Pak Anfal, Bu Linda, hamba-Mu, dan juga Pak Jonathan Agus Tuhan. Kau berkati semua kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan iman Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami butuh firman pedang roh ya Tuhan, untuk membuat kami bisa memenangkan setiap pertandingan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya memperoleh hadiah yang Engkau janjikan bagi orang yang taat dan setia kepadamu sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini, biarlah Engkau juga pertemukan kami minggu depan Tuhan dengan tema yang berbeda. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, minggu depan akan lebih banyak orang untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Minggu depan itu tanggal berapa ya, kalau boleh tahu? 14 ya? Iya Pak. Tanggal 14, oke. Tanggal 14, saya diminta di FWF untuk bicara mengenai, ini rada antik nih pembicaraannya. Apa Pak? Kita gabung aja ya. Iya boleh. Mengenai Bezalel dan Aholiab. Jadi setiap anak Tuhan wajib mengoptimasikan potensi secara jasmani dan rohani dan minta kepada Roh Kudus meraihnya. Ya, di dalam Keluaran 31 itu yang akan diminta mengupas apa itu potensi jasmani dan rohani dan minta pada Roh Kudus untuk meraihnya. Jadi agak sedikit challenge buat saya, tapi nggak apa-apa, saya akan pelajari supaya kita akan belajar, ya. Amin. Jadi Ya makasih Pak Hendrik. ya, jadi minggu depan kita akan gabung bersama FWF ya. Nanti Ibu ini aja